Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri kamu akan segera menikah dengan mantan. Ya. Jadi ketika manusia masih terus memiliki harapan, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Ya. Ketika manusia masih mau terus berusaha, maka dia akan mendapatkan seperti apa yang menjadi usahanya dan apa yang menjadi tujuannya. Wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita berpikir, sering merenung, bertanya ke dalam diri kita sendiri, kira-kira kita akan menikah dengan siapa dan kapan kita akan menikah. Nah, ini untuk yang belum menikah ya. Kalau yang sudah menikah dan kemudian bercerai, bertanya-tanya, siapa yang kemudian akan menjadi jodoh selanjutnya? Seseorang yang sudah dikenalkah? Seseorang yang sama sekali belum dikenalkah? Atau justru kembali bersama dengan mantan? Nah, kalau kira-kira kita akan menikah dengan mantan untuk yang belum menikah, atau rujuk kembali dengan mantan untuk yang sudah menikah dan sekarang berpisah, kira-kira ada 3 tanda yang menunjukkan kita insya Allah akan bergerak ke arah sana. Yang pertama, kita merasakan setelah perpisahan itu terjadi, ya, banyak orang kemudian mulai rajin lagi bertanya, kapan akan menikah? Ya, kapan akan mencari pengganti, atau apakah akan kembali kepada mantan? Itu ya kalau yang sudah menikah tuh. Kalau yang belum menikah artinya masih single nih, ya, bukan janda ataupun duda. Maka pertanyaannya kemudian artinya masih single nih sampai hari ini. Juga akan banyak yang bertanya kapan akan menikah, ya, dan seterusnya. Nah, itu artinya kita mendapatkan doa-doa yang bagus dari mereka ya. Mereka berharap kita segera menikah, artinya mereka juga membantu, mendoakan kita ya. Termasuk juga kita akan banyak menghadiri acara-acara pernikahan. Di situ kan doa-doa dikumandangkan untuk pengantin baru tadi ya. Nah, semoga kita juga mendapatkan berkah dari doa-doa yang dipanjatkan ketika kita menghadiri acara-acara pernikahan tadi. Nah, dan untuk yang belum menikah atau sekarang memang sudah berpisah atau bercerai, nah, jadi timing ketika akan menikah atau menikah lagi untuk yang sudah bercerai dan sekarang kembali single, nah, biasanya kita akan banyak mendengarkan kata menikah. Kapan menikah? Ada undangan pernikahan, mau jagong manten, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika ini yang terjadi dalam hidup kita, artinya
ada begitu banyak doa-doa di sekeliling kita yang mendorong kita untuk bisa segera menikah. Itu tandanya yang pertama. Ada loh ya orang yang ya misal dalam waktu setahun belum tentu dapat satu undangan datang ke acara mantenan, ya. Bahkan mungkin ada saudaranya, tetangganya yang menikah, dia tetap tidak dapat undangan juga. Nah, tapi ada orang yang sebulan itu dapat undangan acara pernikahan itu berkali-kali. Bahkan teman-teman yang di luar kota pun, ya, ngundang dia dan seterusnya. Nah, sekarang kan ngundang juga bisa menggunakan WhatsApp dan seterusnya. Nah, jadi ketika ada begitu banyak ya energi pernikahan itu di sekeliling kita, insya Allah itu adalah pertanda waktunya untuk menikah segera tiba. Yang kedua, tapi sebelum kita bahas yang kedua ya, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini, insya Allah hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 kita ada webinar ya. Temanya sudah berbulan-bulan berdoa agar mantan kembali, tapi tetap belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul ya. Informasi dan pendaftaran nanti bisa langsung chatting WhatsApp ke nomor official yang ada di bawah ini ya. Segera mendaftar ya, karena insya Allah video ini diposting hari Kamis ya, artinya 2 hari lagi webinarnya ya. Kesempatan emas nih untuk bisa segera kembali bersama mantan. Amin ya. Nanti yang mau curhat silahkan, yang mau tanya-tanya di luar tema juga boleh, yang mau minta berdoa bersama-sama agar mantannya kembali ya, insya Allah nanti kita berdoa bersama-sama. Kita juga baca doa untuk memindahkan rasa cinta dan kangen di hati kita ke hatinya mantan. Oke ya, baik. Tadi yang pertama sudah. Yang kedua, kita merasakan rezeki kita ini sekarang berlimpah ruah ya, banjir rezeki. Kalau yang masih single, banjir rezeki itu kan artinya, maknanya dia sudah siap untuk membiayai pesta pernikahannya. Dan setelah pesta pernikahan, biayanya masih macam-macam tuh ya, untuk beli rumah, ngontrak rumah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika kita merasakan dari menganggur sekarang bekerja, dari bekerja gajinya sedikit sekarang gajinya naik berkali-kali lipat, kalau menekuni bisnisnya laris, semuanya laku ya. Nah, itu insya Allah tanda-tanda tuh dari langit bahwa waktunya kita menikah segera tiba. Kenapa? Karena orang-orang yang usianya memang sudah siap, dan yang lebih penting dari itu memiliki kemampuan untuk membiayai pernikahannya. Membiayai pernikahan tidak cuma pesta ya, dan selanjutnya artinya setelah itu butuh rumah ya, istri hamil ya, biaya persalinan, kemudian beli pakaian ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kan kebutuhannya akan terus bertambah seiring perjalanan waktu pernikahan. Nah, maka dia merasakan rezekinya menjadi berlimpah. Kita bisa lihat orang-orang tua kita. Awal pernikahan mereka cerita betul-betul tidak punya apa-apa. Setelah menikah
ya, atau menjelang pernikahan mereka merasakan pintu-pintu rezekinya terbuka semua. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, ya, bisa berangkat menunaikan ibadah haji, bisa berangkat umroh. Kemudian anak-anaknya kuliah semua. Padahal dulu misal mereka sampai tingkat SMA, tapi anak-anaknya kuliah semua, tidak berhenti di S1, lanjut S2, terus S3 dan seterusnya. Ya kan? Nah, jadi itu contoh tuh bahwa ketika orang akan menikah, insya Allah tandanya rezekinya akan berlimpah, pintu-pintu rezekinya terbuka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mantanlah yang selalu menghiasi doa-doa kita. Kita selalu menyebut mantan di dalam doa kita agar dia menjadi jodoh kita. Ini yang paling penting. Laisa sayun akroma 'alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Ya, kalau orang mau terus berdoa, selalu saya sampaikan, kalaupun mantan itu ditakdirkan bahkan bukan jodoh kita, orang berdoa, Allah kabulkan, takdir bisa berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Asalkan orang masih mau terus berdoa. Nah, ketika orang berdoa itu, dia minta diberikan jodoh. Ada yang menyebut jodoh saja kan? Ya Allah, pertemukan aku dengan jodohku yang terbaik fid dunya wal akhirah. Ada juga orang yang berdoa dan menyebut seseorang. Ya Allah, jadikanlah mantanku itu, kita sebut namanya, agar dia menjadi jodohku fid dunya wal akhirah, mencintaiku, setia kepadaku selamanya, dan menjadi seseorang yang bermanfaat bagiku dunia akhirat. Amin. Nah, misal dia berdoa seperti itu, dia menyebut nama mantannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan mantannya. Ya, kalaupun dia tidak mendapatkan mantannya karena mantannya ini bukan seseorang yang terbaik untuknya, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kalau mantan ini bukan yang terbaik untuk dia dunia akhirat, kalaulah mantan ini cuman akan membuat dia pusing, stres, dan seterusnya, cuman menyusahkan dia, maka dia akan mendapatkan ganti seseorang yang jauh lebih baik, lebih segalanya daripada mantannya tadi. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.